Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pagi hari ini. Sekarang, kami kembali mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, biar lewat kebenaran firman-Mu, kehidupan setiap kami semakin hari semakin diubahkan. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Tuhan nyaman bersamanya di satu atap. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Mazmur pasal 15 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Ada satu kesempatan di mana Daud bertanya kepada Tuhan demikian, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Lalu Tuhan menjawabnya dengan serentetan kriteria orang yang layak tinggal satu atap bersama Tuhan. Jika kita memperhatikan perkataan firman Tuhan tersebut, siapakah orang yang tidak bercela sedemikian rupa? Yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Bukankah kita sepakat bahwa inilah orang yang layak disebut sempurna? Mungkinkah ada manusia yang seperti demikian, sehingga Tuhan merasa nyaman tinggal satu atap bersamanya? Sebelumnya saya ingin bercerita tentang kerendahan hati dan kesombongan. Yang membedakan keduanya bukanlah perangai mereka atau gaya bicara keduanya. Terkadang, memang perangai itu dipengaruhi oleh latar belakang dan budaya masing-masing. Namun pada intinya, orang sombong adalah orang yang penuh dengan dirinya sendiri. Mazmur pasal 10 ayat yang keempat menuliskan, kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Aroma karakter yang ada pada orang sombong adalah semua karena saya tidak perlu Tuhan. Itulah ciri-ciri lawan kata dari orang yang disebutkan di Mazmur pasal 15, yang boleh menumpang dalam kemah Tuhan dan yang boleh diam di gunungnya yang kudus. Di sepanjang seluruh firman Tuhan, berkali-kali saya menemukan jika ada satu jenis pribadi yang Tuhan sangat tidak nyaman berada satu atap dengannya, itulah pribadi yang sombong atau angkuh. Di Yeriko, Tuhan bahkan lebih nyaman menumpang dan makan di rumah Zakeus, sang pemungut cukai, orang berdosa. Apakah tidak ada rumah anak Tuhan atau rumah lain yang lebih layak bagi Tuhan? Kenapa dia harus menumpang di rumah Zakeus? Lukas pasal 19 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 menerangkan demikian. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Siapakah mereka yang bersungut-sungut itu? Saya percaya yang bersungut-sungut adalah orang-orang yang merasa lebih layak untuk ditumpangi rumahnya
oleh Tuhan Yesus daripada menumpang di rumah Zakeus. Mungkin para imam, para ahli Taurat, para Saduki, atau orang Farisi. Tuhan merasa lebih nyaman bahkan tinggal di rumah pemungut cukai daripada tinggal di rumah orang-orang sombong. Bagaimana dengan hatimu dan rumahmu? Jika engkau ingin membuat Tuhan nyaman ada di dalam rumahmu, buanglah semua kesombongan. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku mau terus belajar merendahkan diri di hadapan-Mu, agar aku layak tinggal selalu bersamamu. Amin. Jesus loves you and so do I.